Halo buddies, balik lagi di Winbox Channel. Channel yang ngebahas soal film maupun drama dalam negeri ataupun mancanegara. Nah, pada video kali ini Mimin akan membawakan cerita yang berjudul Unlock. Unlock sendiri adalah film Korea Selatan terbaru yang bergenre thriller. Film ini dirilis oleh Netflix pada 7 Februari 2023 kemarin. Mari saja kita langsung ke ceritanya. Dan inilah Unlock. Enjoy. Cerita ini sendiri mengisahkan seorang wanita bernama Linami. Ia dikisahkan sebagai Gen Z yang kehidupannya tidak pernah lepas dari smartphone. Hampir semua aktivitasnya bergantung pada smartphone. Pada hari itu, Nami memiliki jadwal yang begitu padat. Ia bekerja dari pagi-pagi buta hingga petang, lalu lanjut healing-healing bersama teman-temannya, seperti makan, karaoke, dan lainnya. Hal itu membuat Nami kelelahan. Ia bahkan tertidur di dalam bis umum saat perjalanan pulang. Dan tanpa sadar, ia menjatuhkan smartphone miliknya di dalam bus tersebut. Keesokan harinya terlihat seorang pria yang sedang menyiapkan sarapannya. Lalu kemudian pria itu mendapatkan panggilan telepon yang ternyata berasal dari smartphone milik Linami yang ditemukannya semalam. Laki-laki itu kemudian mengangkat telepon tersebut, namun bukan langsung berbicara. Ia malah menjawab telepon tersebut dengan voice record seorang wanita. Seakan-akan itu sudah direncanakannya sebelumnya. Laki-laki yang introvert. Sahabat Nami kemudian mengetahui bahwa smartphone Nami hilang dan ditemukan oleh seorang wanita tak dikenal. Ia kemudian mendatangi Nami ke rumahnya dan memberitahukan hal itu kepada Nami. Nami pun langsung panik mendengar kabar itu. Ia kemudian menghubungi wanita tersebut dan membuat janji untuk bertemu sehingga ia dapat mengambil kembali handphonenya yang hilang. Di tempat lain, pria asing itu mulai kepo dengan Linami. Tidak berhenti sampai di situ, ia mencoba membuka sandi smartphone Nami. Mencoba menyebutkan kode sandinya, namun gagal hingga beberapa kali. Sampai pada akhirnya secara mengejutkan ia menghantamkan layar handphonenya pada sudut meja hingga pecah. Sementara itu di sisi lain polisi menemukan seorang mayat di sebuah pegunungan. Detektif bernama Won Jiman yang bertugas pada saat itu menemukan sebuah kejanggalan. Karena bersama mayat tersebut ditemukan pula suplemen nutrisi pohon. Hal itu mengingatkannya pada anak laki-lakinya yang sudah lama, bahkan bertahun-tahun tidak bertemu. Teman detektif tersebut yang bernama Kim Jung Ho mencurigai bahwa kasus pembunuhan ini berhubungan dengan anak Jiman. Kemudian kembali pada Nami yang sudah membuat janji untuk bertemu dengan penemu handphonenya yang ternyata berlokasi di kafe milik ayah Nami. Ia mendapatkan kabar lewat telepon bahwa wanita itu tanpa sengaja menjatuhkan handphone Nami hingga layarnya pecah. Ia kemudian mencoba bertanggung jawab dengan mengantarkan HP tersebut ke tukang servis langganannya, sehingga Nami bisa mengambil langsung handphonenya di alamat yang telah diberikan. Nami akhirnya mendatangi lokasi tempat handphonenya diservis. Ia disambut oleh teknisi yang berada di situ. Teknisi tersebut kemudian memberikan form untuk diisi. Namun ia sempat ragu pada kolom sandi smartphone pada form tersebut.
Namun pada akhirnya ia tetap mengisi kolom tersebut. Dan perbaikan pun akhirnya dimulai. Namun hal ganjil terjadi. Teknisi yang menservis handphone Nami bukan lain melainkan laki-laki yang menemukan handphone Nami. Bukan hanya memperbaiki HP Nami, laki-laki itu juga memasukkan program spyware. Alhasil semua aktivitas yang dilakukan Nami di handphone tersebut dapat ia lihat dan ia dengar secara langsung. Amat mengerikan. Hal mengerikan juga akhirnya dimulai. Saat Nami mulai menggunakan handphonenya, laki-laki tersebut terus mengintai Nami selama 24 jam. Ia bahkan mencatat semua hal tentang Nami. Bahkan juga mencari alamat rumah Nami. Ia juga menemukan perusahaan di mana Nami bekerja. Dan akhirnya diketahui bahwa laki-laki itu adalah pembunuh dari mayat yang ditemukan tempo hari, guys. Hal itu terlihat dari foto seorang wanita yang disekap dan itu dijadikannya sebagai wallpaper laki-laki tersebut. Namun laki-laki itu mengubah foto wallpaper HP-nya dengan foto pribadi Nami, seolah menjelaskan bahwa Nami adalah target selanjutnya. Setelah ia mengumpulkan semua informasi tentang Nami, laki-laki itu mulai bergerak. Ia dapat dengan mudah menemukan keberadaan rumah Nami. Ia bahkan dapat memasuki rumahnya dan mengecek semua keadaan rumahnya. Kemudian ia tanpa sengaja menemukan HP Nami yang sudah lawas. Kembali ke detektif yang sedang pusing memikirkan keterlibatan anaknya dengan mayat yang ditemukannya, ia mencoba mendatangi istrinya dan menanyakan keberadaan dari anaknya yang bernama Juyeon. Mereka sempat berbicara tentang masa kecil Juyeon saat mereka masih bersama, di mana pada saat itu anaknya memilih menanam pohon yang tidak dapat ditemukan keberadaannya oleh manusia. Tanpa lama-lama, Jiman yang telah mendapatkan informasi alamat rumah anaknya langsung mendatangi rumah tersebut. Dengan memanggil tukang kunci, ia berhasil menyelinap masuk ke rumah tersebut. Dan ia pun mendapat fakta yang amat mengejutkan, guys. Ia menemukan puluhan smartphone, juga mendapatkan catatan-catatan lengkap orang-orang di selembaran-selembaran kertas berwarna kuning yang selama ini menjadi korban kekejian Juyeon. Saat Jiman sedang menggeledah rumah tersebut, pemilik rumah tersebut kembali pulang, guys, dan menyadari bahwa seseorang masuk ke dalam rumahnya. Ia mengendap-endap mengintip Jiman dari luar. Kemudian ia mengirim pesan pada Jiman. Jiman yang membaca pesan tersebut langsung terkejut dan berlari mengejar anaknya. Namun sayang, Juyeon berhasil kabur. Saat kembali ke rumah itu, keadaan rumah sudah sangat berantakan, dipenuhi dengan air di mana-mana. Ia juga menemukan suplemen nutrisi pohon yang berserakan. Hal itu membuat Jiman mulai meyakini bahwa anaknya adalah pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Dengan membawa koper, laki-laki yang diyakininya sebagai Juyeon mendatangi kafe milik ayah Nami. Di kafe tersebut, ia dilayani oleh ayah Nami bernama Lee Sung-woo. Juyeon kemudian memesan minuman dan mengaku sebagai pelanggan tetap. Namun ayah Nami mencurigai Juyeon. Bagaimana dia bisa mengetahui menu yang ia pesan, yang bahkan pelanggan tetap pun tidak mengetahuinya. Tak hanya itu, ayahnya juga mencurigai Juyeon karena begitu banyak kebetulan yang terjadi antara anaknya dengan Juyeon, seperti sudah direncanakan sebelumnya. Seperti pada keadaan itu, ternyata ia menyamar sebagai orang yang menjual CD yang sedang dicari Nami, mengeluarkan tiket pertandingan baseball yang disukai Nami juga.
Junyon kemudian memberikan kartu namanya. Kali ini ia berprofesi sebagai ahli digital di perusahaan tempat di mana salah satu teman Nami bekerja. Hal itu dilakukan Junyon untuk mendekati Lee Nami pastinya guys. Melihat hal itu, ayah Nami memperingatinya untuk menjauhi Junyon karena terlalu mencurigakan. Dan percakapan itu dapat dilihat dan didengar dengan jelas oleh Junyon yang mengintai dari jauh. Malam itu Nami bersama temannya, Yunju. Mereka menghabiskan malam sambil mengobrol juga minum. Keadaan berpindah pada ayah Nami yang sedang mengkhawatirkan keadaan Nami. Namun ternyata ia mendapatkan pesan dari anaknya untuk diminta membuka suatu link. Meski sempat ragu, Sungwoo kemudian membuka link tersebut. Dan ternyata itu adalah ulah Junyon yang menggunakan handphone Nami yang sedang tertinggal di dalam kamar. Sekarang Junyon tidak hanya meretas handphone Nami, namun juga ia meretas handphone Sungwoo. Malam itu Sungwoo mendapatkan paket yang diletakkan di depan gerbang rumahnya. Belum diketahui pengirimnya, namun saat Sungwoo hendak membawa masuk paket tersebut, laki-laki Dajjal tersebut keluar dan menghantam kepala ayah Nami hingga pingsan. Ia kemudian menyekap ayah Nami, mengikatnya dengan selotip, dan hal itu dilakukan di rumah ayah Nami guys. Keesokan paginya bencana melanda Nami. Karena saat ia melihat handphonenya, semua percakapan yang ada di grupnya bersama teman-teman Nami tersebar di media sosialnya. Dan itu berasal dari akunnya sendiri. Ia mengejek-ngejekkan teman kerjanya beserta bosnya di akun sosial medianya guys. Sesampainya di kantor, keadaan sudah sangat kacau. Proyek perusahaannya dibatalkan dan bosnya juga terlihat sangat berantakan. Ia langsung memecat Nami dan mendorongnya keluar secara paksa, tanpa sudi mendengarkan penjelasan Nami sedikit pun. Singkat cerita, Nami yang tidak mengetahui apa-apa dan meyakini bahwa handphonenya diretas oleh seorang hacker, Nami bersama temannya Yunju mencoba melaporkan kejadian tidak enak tersebut pada polisi, namun tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak kepolisian. Mereka menemukan jalan buntu, tidak tahu harus berbuat bagaimana lagi. Saat kebuntuan itu melanda, Nami teringat pada kartu nama yang diberikan laki-laki berkacamata itu padanya, yang ternyata ia adalah seorang ahli digital. Akhirnya ia menghubungi laki-laki tersebut dan membuat janji di kafe milik ayahnya. Rencana yang telah Junyon rencanakan berhasil berjalan lancar. Karena sekarang orang yang ingin ia singkirkan adalah teman terdekat Nami. Setelah berpura-pura mengecek handphone Nami, ia mengatakan pada Nami di belakang sahabatnya tersebut. Ia membuat Nami berpikir bahwa semua kejadian ini adalah ulah sahabatnya. Picik banget nggak tuh? Dan Nami yang hampir tidak percaya mengatakan langsung pada temannya tersebut. Tak terima dituduh melakukan hal keji, temannya pun memutus hubungan bersama Nami. Pas banget, seperti yang direncanakan Junyon. Sekarang Nami tidak memiliki satu orang pun di sisinya. Di sisi lain, terdapat kejadian yang menggegerkan warga Seoul pada saat itu. Karena ditemukannya puluhan mayat yang tertanam di atas bukit tak jauh di mana mayat sebelumnya ditemukan. Bersamaan itu juga ditemukannya cairan nutrisi pohon seperti sebelumnya. Jiman yang penuh dengan amarah bersama temannya mendapati sebuah lokasi yang dicurigai sebagai tempat di mana pelaku menjalankan aksinya. Sesampainya di tempat itu, yaitu tempat servis di mana Junyon menjalankan aksinya. Saat memasuki tempat tersebut,
Mereka mendapati tempat tersebut sangat berantakan, dipenuhi dengan air dan lembaran kertas kuning berserakan. Jiman menemukan catatan-catatan para korban pembunuhan di ruangan tersebut. Ia juga mengetahui target Juyeon selanjutnya. Tanpa sengaja, Nami yang ingin mencari tahu sumber masalah dan mendatangi tempat ia menservis handphone bertemu dengan Jiman dan menemukan fakta bahwa disitulah handphonenya diretas. Namun Nami tidak mengetahui bahwa ia adalah target pembunuhan selanjutnya. Jiman tidak memberitahunya karena takut mengejutkan Nami. Nami yang penuh emosi karena kejadian tersebut akhirnya menyusun rencana untuk bekerja sama dengan detektif tersebut. Nami yang bekerja sama dengan detektif tersebut menyusun rencana untuk menjebak hacker Dajjal Jahanam tersebut, guys. Nami yang sudah mengetahui HP-nya diretas sengaja tidak menghidupkan HP-nya yang lowbat. Ia menghidupkan handphonenya untuk menghubungi Junyoung untuk membuat janji bertemu di rumahnya. Sedangkan para detektif mengintai di parkiran bawah. Saat Junyoung sudah berada tepat di depan gerbang rumah Nami, Jiman pun bergerak. Ia mengepung Junyoung, namun Jiman tidak dapat mengenali laki-laki tersebut karena sebelumnya hacker Dajjal tersebut sudah merubah penampilannya dengan memotong rambutnya dan melepas kacamatanya. Junyoung akhirnya berhasil meloloskan diri dari detektif tersebut karena mereka tidak dapat mengenali wajah Junyoung. Ia kemudian menggunakan handphone lamanya kalau ia membutuhkan untuk menghubungi tanpa diketahui hacker tersebut. Gagal menangkap pelaku tersebut, Jiman memutuskan untuk mengantar Nami ke rumah ayahnya. Ia kemudian memberikan kartu namanya pada Nami kalau Nami membutuhkan bantuan mereka. Tepat di mana Junyoung menyekap ayahnya, Nami yang tidak mengetahui hal tersebut mengira ayahnya sedang tidur di kamarnya. Namun saat berada di kamarnya, ia mengirim pesan ke Junyoung. Kemudian ia mendengar suara getaran handphone yang amat mencurigakan. Ia kemudian mengecek ayahnya, namun ternyata itu hanyalah tumpukan bantal dan guling. Betapa kagetnya ia malah menemukan Junyoung di dalam rumah tersebut. Tak hanya itu, ia juga dikagetkan oleh keadaan ayahnya yang terikat tak sadarkan diri di kamar mandi di bawah ancaman Junyoung. Tak cukup sampai di situ, Junyoung menghidupkan air di keran tersebut hingga ayahnya tenggelam. Melihat hal itu, Nami langsung menuruti semua keinginan Junyoung. Ia kemudian mengikat kakinya sendiri dengan selotip dengan janji Junyoung akan melepaskan ayahnya. Namun bukan melepaskan ayahnya Nami, ia malah mengikat tubuh Nami dan memasukkan Nami ke dalam bak mandi di mana ayahnya berada. Posisi ayahnya yang tenggelam di bawah tubuh Nami membuat Nami hancur tak berdaya. Junyoung, si psikopat Dajjal, malah tertawa dan mengabadikan hal tersebut dengan memfoto Nami dan membuatnya sebagai wallpaper seperti korban sebelumnya. Jiman dan Juho yang curiga dengan keadaan Nami langsung mendatangi rumahnya tersebut. Mereka berhasil mengepung Junyoung dengan mudah. Jiman yang mengira Junyoung adalah anaknya yang menjadi pelaku pembunuhan malah menyadari bahwa ia bukanlah anaknya.
dan menemukan fakta bahwa Junyon anaknya menjadi salah satu korban pembunuhan dari laki-laki Dajjal keji tersebut. Laki-laki tersebut sengaja meninggalkan jejak anak Jiman di setiap korban pembunuhannya dan mencuri identitas anaknya. Mengetahui hal tersebut, Jiman yang penuh dengan emosi mengambil pistol dan hendak menembak laki-laki tersebut. Namun dengan tertawa, laki-laki tersebut mengaku salah dan ingin bertanggung jawab. Hal tersebut membuat Jiman sebagai detektif tidak bisa berkutik. Di sisi lain, Nami yang berhasil diselamatkan oleh teman Jiman mulai sadar dan melihat ayahnya yang belum sadar. Ia tidak dapat berkutik banyak karena belum sepenuhnya sadar. Ia kemudian melihat Junyon dan Junyon membalas tatapan tersebut dengan ejekan. Hal itu memancing emosi Nami. Ia yang awalnya tak berdaya seketika bisa bangkit, mendekati Junyon dan menodongkan pistol ke hadapannya. Ia kemudian melayangkan tembakan pas di dada Junyon. Sesaat kemudian, Nami mendengar suara ayahnya yang tersadar. Ia kemudian berlari menghampiri ayahnya lalu memeluknya. Seakan ada perasaan lega setelah melewati hari yang teramat berat sepanjang hidup mereka. Di akhir film terlihat Nami yang mulai bisa menata kembali hidupnya, dan berita tertangkapnya pelaku pembunuhan berantai tersebut tersebar luas seantero Seoul. Namun anehnya sosok pelaku yang telah ditembak oleh Nami ternyata belum meninggal guys, melainkan sedang menjalani perawatan dengan penjagaan ketat oleh pihak kepolisian. Nami yang menjadi satu-satunya korban yang selamat dari kejadian tersebut sempat menjadi perbincangan hangat oleh warga Seoul. Dan ada dari mereka yang mengambil gambar Nami secara diam-diam. Begitulah akhir cerita film berjudul Unlock yang rilis pada Februari kemarin. Bagaimana menurut kalian guys? Lumayan menegangkan bukan? Nantikan alur cerita film lainnya dan jangan lupa untuk berbagi pengalaman kalian mengenai film favorit kalian di kolom komentar ya guys. Sekian, terima kasih, bye-bye.